Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Thank you so much for waiting ya. Ini adalah update seputar Bitcoin. Jadi kita kemarin sempat, bukan kemarin sih, tadi pagi ya. Saya kadang kalau bikin video tuh sebelum tidur, akhirnya berpikir itu seakan-akan kemarin gitu. Nah tadi pagi kita udah sempat bikin video update untuk FTM. Cuma sayangnya untuk Bitcoin saya belum sempat update ya. Kita udah ada activity lagi. Kebetulan kan posisi juga lagi di rumah sakit. By the way, thank you buat teman-teman yang udah ucapin get well soon buat istri saya. Saya nanti sampaikan, udah disampaikan sih ya. Nah, by the way, kita di video kali ini saya pengen update quick aja, cuman untuk follow up updatean dari Bitcoin yang sebelumnya. Jadi teman-teman kalau misalkan yang nge-follow, yang ngikutin video update YouTube saya mungkin tahu ya kita udah sempat bahas di video sebelumnya tentang sebuah potensi yang possible terjadi pada Bitcoin, di mana akan ada proses retest terhadap Fibonacci 61,8% dan ekspektasinya adalah harga terpantul dari level tersebut. Sebetulnya sih ini didukung oleh berita tadi malam juga, dan sedikit banyak menurut saya ini situasi yang cukup anomali ya bagi pasar, karena teman-teman kalau comparisonnya dengan XAU misalkan, well, you can take a look here ya. XAU sih mantul, tapi nggak seperti Bitcoin mantulnya. Dan kita lihat dari dolar indeksnya sendiri, dia juga turunnya korektif. Jadi bukan kembali ke posisi sebelum harganya ngepump. Tapi dia cuma kembali turun, tapi cenderung korektif aja atau ngetes aja terhadap level support tertentu. Nah, cuman apa yang terjadi pada Bitcoin menurut saya cukup menarik. Bitcoin di sini menunjukkan bahwa ada permintaan yang masuk kembali dari kisaran range yang kita bahas di video sebelumnya. Nah, teman-teman please kalau kalian belum nonton video yang ini, kalian boleh mampir ya di video yang terakhir tadi saya post untuk Bitcoin. Kita sudah coba proyeksikan ya, istilahnya ada possibility harga bisa turun sampai ke level tersebut. Sebabnya adalah karena ada break ya. Kalian bisa lihat di sini break terjadi pada area recent supportnya. Begitu break terjadi, retest lah dia terhadap Fibonacci 61,8%. Saya lihat di video FTM ya, ada beberapa yang ngasih komen istilahnya karena nonton video yang terakhir ya dapat cuan lah ya. Saya di sini cukup turut senang untuk teman-teman yang mungkin kebetulan setupnya sama ya dengan pertimbangan yang saya berikan. Dan sekali lagi saya nggak selalu benar, jadi please guys always do your own research before kalian set untuk decide mengambil transaksi. Jadi kalau misalnya kita ngebahas kayak gini, ini sebenarnya lebih ke arah untuk follow up supaya saya nggak wasting time untuk ngebahas lagi tentang bagaimana si Fibonacci 1,8 ini terbentuk. So make sure kalian mampir ke video sebelumnya. Nah guys, sekarang kita ngelihat yang menarik dari Bitcoin. Posisi Bitcoin secara time frame hourly ini kalau kalian gambarkan sebuah trend line, sebetulnya sih sudah berhasil di break. Ya, kita lihat harga sudah berhasil break, harga pun sudah berhasil bertahan di atas trend line tersebut, dan posisi kita sekarang sebenarnya lagi testing terhadap supply zone, the only supply zone yang memberikan rejection ya pada pergerakan Bitcoin so far selama semingguan terakhir ini. Cuman yang menarik adalah untuk untuk kali ini kita bisa katakan bahwa Bitcoin itu sudah terkonfirmasi membentuk yang namanya higher low. Nah, higher low ini sebetulnya bisa jadi sebuah informasi buat kita juga kalau kalian mau gambarkan seperti trend line misalkan. Tapi biasanya untuk trend line kali ini lebih valid, kita butuh 3 kali sentuhan ya. Paling tidak kita perlu sekali lagi retest kalau misalnya kita mau gunakan trend line tersebut di waktu yang akan datang. Nah, kalau misalnya saya sedikit berasumsi, let's say kita lihat bahwa trend line ini sudah di break, lalu seandainya nanti supply zone-nya berhasil di break, kira-kira apa yang possible terjadi? Saya mungkin akan coba hubungkan top to top ya. Jadi kita lihat di sini adalah highest point ketemu dengan highest point setelahnya. Dan yang kita bisa temukan adalah possibility of Bitcoin bergerak dalam sebuah channel. Nah, ini adalah satu buah pertimbangan yang saya perhatikan untuk saat ini. Ibaratkan kita tahu istilahnya ada proyeksi lah ya, kita ngelihat bahwa in the end ekspektasi kita terhadap Bitcoin adalah bisa pump ya atau naik dulu untuk ngetes ke kisaran wave C-nya. Jadi asumsinya adalah di sini ABC corrective pattern. Jadi ABC corrective pattern. Nah, yang saya temukan sesuatu yang menarik adalah pada closing Bitcoin daily kemarin terlihat sepertinya Bitcoin di sini membentuk semacam doji ya, dan dojinya ini menurut saya nggak main-main, dojinya lumayan panjang dan lumayan signifikan. Retest terhadap beberapa level yang sebelum-sebelumnya menurut saya cukup penting untuk si Bitcoin. Dan dengan adanya doji ini sebetulnya secara tidak langsung kita bisa bisa dikatakan seperti mendapatkan konfirmasi adanya demand pada kisaran area yang tadi kita berikan tanda ya, bukan tanda dalam arti kita notice lah atau kita
kita lihat di situ memang memiliki peranan penting untuk saat ini. Dan range tersebut adalah kembali lagi di Fibonacci 61,8% plus confluence dengan sellers terakhir yang failed untuk menekan harga turun lebih jauh. Dan in the end kita dapat reaksi di sana, harga berangsur-angsur mulai terrecovery, dan kalian kalau mau cari semacam chart pattern pun di sini kalian bisa konekkan ya. Di sini ada potensi membentuk semacam inverse head and shoulders, which is kalau misalkan break ya kita bisa lihat harga akan cenderung naik kembali. Nah, sejauh mana dia akan naik? Sebenarnya kalau misalnya mengacu pada wave C, wave C punya karakteristik itu macam-macam. Ada yang namanya running flat. Jadi ibaratnya harganya create high, kemudian low, tapi no higher high, kemudian langsung tertekan kembali. Nah, ini biasanya untuk tren yang cenderung agresif atau tren yang cenderung kuat. Ada juga yang tipikalnya flat. Flat itu seperti ini ya. Dalam artian kamu bisa lihat pergerakannya cuma ABC, habis itu dia turun lagi. Atau yang sedikit lebih dalam ya istilahnya proses pullback atau koreksinya, yaitu zigzag. Anggapannya ABC tapi si wave-nya itu agak lebih tinggi dari wave A-nya. Dan kalau misalkan demikian, mungkin menurut pandangan saya paling enggak kita ngetes ke Fibonacci 61,8% lah ya di kisaran range price tersebut. Karena di sini terdapat area resistance juga. Ya, kamu bisa lihat bagaimana harga sebelumnya bereaksi cukup signifikan dari sana. Nah, kalau misalnya ini berhasil ditembus, well, possibility untuk kita ngetes dan ketahan di sana menurut saya jadi agak lebih tinggi karena ya sebelumnya ini adalah area di mana Bitcoin berhasil take off. Tapi kan kalau misalnya situasi ini terjadi akibat SBF atau FTX pada kala itu. Dan ya itu adalah satu buah pertimbangan yang saya perhatikan untuk saat ini. Sementara kita berbicara target dari short term ya, short termnya dulu, karena kalau misalnya short termnya aja belum possible, belum terlihat cukup ideal ya, kita nggak bisa terlalu banyak berharap untuk harga ngetes sampai ke level 19.000 gitu ya, karena di time frame kecilnya aja belum tentu bisa perform dengan baik. Saya akan extend ini aja. This is the Fibonacci retracement yang saya pakai based on swing sebelumnya dari top to bottom. Nah, kamu bisa dapat area Fibo 50%. Kemudian ada juga area supply zone di kisaran 17.500 dan level itu belum pernah dites. Jadi kalau misalnya kita naik ke sana, saya cukup yakin minimal ada reaksi di sana, harga bisa ter-reject. So if you guys long on Bitcoin, ya syukur-syukur kalau misalnya harga bisa naik sampai ke sana, mungkin bisa dipertimbangkan untuk taking profit sebagian portion daripada posisi yang kalian pegang gitu ya. Dan kalau misalkan ternyata ya dalam bentuk sebuah channel aja, ya tetap harus waspada karena every time dia ngetes channel atas ada possibility kita kena rejection dan testing ke level yang di bawah. Itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga. Oke, jadi untuk saat ini sebenarnya strategi saya di Bitcoin nggak terlalu banyak. Saya justru lagi ngelihat di altcoins. Ada beberapa yang saya manfaatkan untuk melakukan transaksi. Salah satunya adalah di Dogecoin. Saya ada transaksi di sini, saya ada open pada saat dia berhasil break, pada saat dia pullback, ya dengan pertimbangan tertentu. Tapi ini posisi terakhir saya terhadap si Dogecoin udah kena stop ya. Dalam artian stop loss yang saya keep itu terakhir di lowest price ini. Dan ternyata ya dia turun ya it's okay karena saya udah secure profit lumayan dari bawah sampai ke level ini ya, more or less kita bisa nge-secure sekitar berapa nih ya, 350 tick atau 350 poin, jadi menurut saya udah cukup oke. Nah, selebihnya kita ngelihat lagi sebetulnya ada opportunity. Wait a second, terakhir saya cek, bentar ya, kita buka Discord dulu. Ya, terakhir saya ngecek di Monero ya, Monero XMR. Which one is XMR? Nah, this one. Wow, oke, XMR ya udah already move ya. Ini sesuai dengan ekspektasi kita. Kita ngelihat tadi XMR sebenarnya ya, sebentar ya saya open dulu. Wah, oke, sayang sekali teman-teman. Saya copy link dulu. Oops, second. Yep. Oke. This one, let's open the link. Nah, ini ya teman-teman, kira-kira ya kalau kita ngelihat posisi si Monero atau XMR ini udah lagi ngetes terhadap areanya si EMA 21, kemudian terakhir rejection ya. Wah, signifikan banget. Ini saya posisi ya nggak ke catch, tapi that's okay ya teman-teman, karena terakhir saya memang lagi fokus di Dogecoin juga, dan recently kita lagi ngecek juga si Ocean juga sama. Terakhir dia naik korektif membentuk sebuah rising wedge and then berhasil break ya. Setelah berhasil break harga turun lumayan signifikan ya. Ini ada beberapa kripto yang lagi kita pantau dan ternyata sudah memberikan opportunity untuk ditransaksikan. Mudah-mudahan teman-teman advance yang nonton juga dalam posisi bisa ngambil ya transaksi yang terakhir kita sempat bahas ini.
Saya rasa itu dulu teman-teman untuk update Bitcoin kali ini. Jadi sekali lagi fokus saya sebenarnya ngelihat ya secara jangka pendek sih. Kalau misalnya kita bisa punya opportunity untuk lebih ke arah long ya kita akan manfaatin. Tapi kalau misalnya sebaliknya pun kita juga akan manfaatkan. Jadi ya nggak perlu terlalu ngotot lah istilahnya, kita nggak terlalu ngarap harga harus naik, harga harus turun. Yang penting kita lihat opportunity-nya ada di mana dan kita akan coba manfaatkan. Saya rasa itu jauh lebih bijaksana untuk saat ini. Jadi in terms of trading kita manfaatin post progressnya, kita manfaatin short termnya, dan begitu ada profitnya bisa digeser untuk invest di jangka panjangnya. Jadi spot account dan lakukan DCA lagi. Oke, saya rasa itu. Thank you teman-teman yang udah nonton video ini. Hopefully bisa bermanfaat. Semoga kiranya proses trading teman-teman bisa berjalan dengan lancar. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day guys. Dan bye-bye. Cheers.